Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianisa Maharani Arsyad dengan NIM 50901220093 dari jurusan Kesejahteraan Sosial C UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang pengertian, objek, dan metode psikologi sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari psikologi sosial bagi kesejahteraan sosial. Dosen pengampu Dr. Usman Noer, SAG, MAG. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu psikologi? Baron dan Gray 2004 mengungkapkan bahwa psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran dari orang lain. Psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang memfokuskan pada bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua, ada objek psikososial. Objek psikososial ini sendiri memiliki 6 objek psikososial yang diantaranya yang pertama itu pengaruh sosial. Pengaruh sosial mencakup proses yang dimana individu mengubah pikiran, perasaan, dan perilakunya karena pengaruh terhadap orang lain. Yang kedua, ada proses kelompok. Proses kelompok ini mengacu pada interaksi individu dalam sebuah kelompok, bagaimana dinamika sebuah kelompok mempengaruhi perilaku antara individu, termasuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Yang ketiga, ada kognisi sosial. Kognisi sosial ini berfokus pada cara individu berpikir dan memahami diri sendiri serta dapat memahami orang lain. Yang keempat, ada sikap dan perilaku. Sikap adalah keyakinan dan perasaan individu tentang objek atau orang yang tertentu, sedangkan perilaku adalah tindakan yang diambil berdasarkan pada sikap tersebut. Yang kelima, ada identitas sosial. Identitas sosial mencakup bagaimana individu mendefinisikan diri mereka dalam konteks kelompok sosial yang lebih besar, serta dampaknya terhadap interaksi antar kelompok. Yang terakhir, perilaku prososial dan agresi. Psikologi sosial juga mempelajari perilaku prososial atau yang bertujuan membantu orang lain serta berperilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga, ada metode. Menurut Warsah dan Daher, metode yang bersifat filosofis memiliki kecenderungan untuk menggunakan spekulasi, rasio, serta logika untuk mengungkapkan hal-hal yang fundamental dan esensial sehingga kita dapat membuat generalisasi yang universalis. Yang kedua, metode intuitif. Cara ini sengaja dilakukan untuk mengadakan sesuatu penyelidikan atau dengan cara tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari. Ketiga, metode kontemplatif. Metode ini dilaksanakan dengan cara merenungkan terhadap objek yang diselidiki dengan menggunakan kemampuan berpikir yang optimal. Keempat, ada metode filosofis religius. Metode ini dilakukan dengan menggunakan materi agama sebagai alat yang kuat untuk menyelidiki pribadi seorang manusia, sebab nilai yang terkandung dalam ajaran agama itu merupakan kebenaran yang mutlak. Yang kelima, ada metode yang bersifat empiris, yang seperti namanya, yakni empiris. Makna metode ini mengharuskan kita untuk mendapatkan berbagai bukti-bukti dan data berupa objek nyata yang dapat diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan benar. Adapun kesimpulannya dari materi yang saya bawakan, yaitu psikologi sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi sosial memengaruhi pikiran, perasaan, serta perilaku individu dalam konteks kelompok dan masyarakat dengan fokus pada pengaruh sosial, proses kelompok, kognisi sosial, serta sikap dan perilaku. Psikologi sosial membantu kita memahami dinamika hubungan antar individu dan kelompok, bagaimana faktor-faktor sosial dapat membentuk identitas serta perilaku kita. Sekian penyampaian materi